Kalau di sama bawa cabai kan udah puluhan tahun, saya nggak harus menjelaskan. Sama-sama kecepatan 100 kayak di punya saya ini. Kira-kira tahan lama kenter apa giga? Kalau untuk di mesin, saya masih berani pegang di kenter. Di mesin ya. Kalau untuk di mesin, karena memang dia pendinginnya double. Ada intercooler, radiatornya lebih gede. Kalau keseluruhan lah, scan mesin, kaki, sembarang segalanya lah. Nggak bisa, Pak. Karena dua-duanya ini kelemahannya itu satu di kaki-kaki, satunya di mesin. Nggak bisa kalau menurut saya. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Ya memang tergantung dari kaki si supirnya sendiri juga. Tapi kalau menurut saya dengan kondisi ada orang yang ngomong, wah kenter yang baru pun mesinnya jebol nggak 1-2, giga yang mesinnya jebol baru juga nggak 1-2. Ini menurut saya memang satu faktor apes, yang kedua faktor kaki si supir sendiri. Faktor pilot ya. Kadang ada nih Pak, bukan ada, saya sendiri yang ngalamin ya. Di waktu dulu saya jadi gampangannya pelari cabai lah gampangannya ya. Itu di waktu saya kok seter jam pertama ketulup jam belakangnya, ini berarti truk saya kurang banter. Padahal kalau ditelisik itu bukan masalah truknya yang kurang banter, jalan itu setiap menit itu beda kondisinya Pak. Kondisi jalannya. Iya. Lalu lintasnya maksudnya ya. Itu dulu lewat bawah. Kalau sekarang? Nah, sekarang kan lewat tol. Nah, sekarang lewat tol. Berarti kan kita peluang tarungnya itu kan hanya di Cikampek sampai di Kramat Jati, Pak. Kalau kita bongkarnya di Kramat Jati. Itu nggak menutup kemungkinan yang jam pertama dia pas lagi macet-macetnya. Ya. Jam yang kedua sudah longgar. Kalau begitu juga sebaliknya. padat sama lancar lah. Seberapa menit tertinggal itu? Kalau saya masih berani pegang kepala kuning. Nggak, berapa menit ketertinggalan dari Cikampek ke Kramat Jati ya? Dengan kondisi padat sama kondisi lancar. Wah, itu hampir 1 jam, Pak. 1 jam ya? Bisa lebih. Karena kelemahannya truk dia nggak bisa ambil jalur 3-4. Nah, ini untuk ngasih pengalaman sama teman-teman yang pegang kepala putih. Ini saya untuk saat ini Malang belum ada yang mampu di atas 5 tahun. Maksudnya dalam artian sebelum 5 tahun ini udah sering terkendala lah. Ya. Nah, saya merasakannya itu di pilotnya sendiri, bukan dia memainkan peran Isuzu dengan peran Canter. Ya, rata-rata Pak. Ya kan ya. Harus seperti apa kalau orang pegang kepala putih? Kalau pegang kepala putih supaya gini. Kalau dulu target saya 5 tahun mobil jual. Sekarang dengan adanya tol 8 tahun. Targetnya kan aturannya gitu. Seberapa besar pengalaman supir, pilot untuk bisa mencapai 8 tahun, itu harus seperti apa Mas Ejam? Kalau untuk di Isuzu ya, itu memang yang setahu saya ini Pak, dari beberapa orang yang curhat itu kan memang kendala dia nggak lain adalah mesin ya. Memang di mesin ini saya ngomong-ngomong apa adanya. Itu memang basicnya Isuzu, itu kalau diinjek gasnya, dia kayak nggak ada limitnya Pak. Terus saja ya. Nggak ada limitnya. Bahkan kalau ibaratnya orang ngomong sama-sama masih setelan pabrik, ini sama-sama bawa muatan 8 ton. Ini Isuzu ini kalau dibawa lari 120 aja masih kekejar Pak. Karena memang dia seakan-akan nggak ada limitnya. Tapi sopir ini akan terlena. Biasanya di situ. Sopir ini akan terlena. Karena dia semakin asik, semakin nanti bermasalah. Dia lepas kontrol. Ya. Nah, itu ya kebanyakan ya. Rata-rata memang seperti itu. Tapi kalau Canter yang pernah saya alami, kalau memang kecepatannya dia itu limitnya di 100, itu diinjek lagi gasnya sudah kayak ada getarannya Pak di kaki. Ya enggak Mas Lambe? Ya enggak Cak Dogol? Dikasih batasan. Nah, jadi sopir itu udah, oh ini berarti udah enggak layak. Dikasih sinyal lah ya. Nah, ini berarti udah enggak layak untuk saya injek lagi. Tapi kalau pengalaman saya pegang di kepala putih, itu mau diinjek berapa itu gasnya kayak enggak ada limitnya Pak. Terus isi. Berarti untuk sampai ke 8 tahun itu mau gak mau kembalinya ke pilot ya Mas ya? Aturannya ke pilot, karena pilot ini sangat berpengaruh. Nanti kalau sampai ada pilot yang nggak sampai 5 tahun,
Berarti kualitas pilot itu diragukan ya? Ya bukannya kita menghina ya, biasanya ya sempat diragukan. Dia mungkin lihai di soal drag. Ya. Ya kan gitu kan, mungkin gini-gini jebeng-jebeng, tapi dia kurang lihai di masalah kestabilan kendaraan. Nah, makanya kan ilmu yang saya pelajari dari waktu saya dulu nyopir cabai Pak ya, saya belajar. Truk saya ini kemampuannya berapa kilometer sih? Kalau saya injek gasnya, oh truk saya ini kok limitnya hanya 80 kilometer. Agar saya bisa sampai di tujuan tepat waktu. Ini cara saya mengantisipasinya gimana? Aturannya kan yang dipahamin sopir kan seperti itu Pak. Cara saya mengatasinya gimana? Ya. Berarti saya di segala medan ya harus jalan 80 km. Dan yang utama kurangin berhenti. Sampai saya lakukan, ini bukannya nyari iba Pak ya. Saya sampai kadang nahan lapar, saking-sakingnya karena saya tahu kapasitas truk saya ini hanya 80 km per jam Pak. Bukan 100 atau 120. Kalau saya sampai nggak bisa nahan lapar, dengan kecepatan 80 km, itu kita makan berarti 20 menit loh Pak. Ya. Itu udah paling cepat. Makan itu kita 20 menit. Kalau dengan lari 80 km 20 menit, itu udah berapa kilo Pak jarak yang kita tempuh. Berarti kan akhirnya mesin kita ngongso lagi. Iya. Nah dari situ memang saya pelajari. Berarti kalau bagi saya ya, versi tolol saya itu mengatakan, gimana sih caranya saya nyari kelemahan ini yang bisa ditutupi dengan kelebihan walaupun sedikit. Punya sampean ini tahun berapa ini? Ini 2020. 2020. Oh, masih lama ya. Ya, baru 1 tahun. Belum pernah mesin loh ini ya. Belum pernah trouble. Alhamdulillah. Belum ya. Mudah-mudahan jangan. Tapi pasti. Ya mungkin. Tapi setelah dibeli orang atau gimana kan nggak tahu. Tapi mudah-mudahan aja jangan. Juga ada usianya. Tapi belajar ya dari pengalaman orang-orang yang sering ini kan, orang-orang kan nyeplos gitu kan ya, belajar ya dari pengalaman orang yang di jalan ya. Memang saya orangnya kepo Pak, tak tanyakan, Mas, sampean trouble apanya sih? Oh ini. Truk iki ora entuk nek nggo koyo ngene. Oh berarti saya jangan lakukan dong. Kan logikanya gitu. Yang sampean tahu trouble-nya NMR ini kendalanya sama nggak? Rata-rata sama Pak. Sama ya. Apa itu? Panas ya. Air ya. Kembali ke situ ya. Itu kalau yang tak pelajarin, yang saya pelajarin ya, itu rata-rata sopir itu terlena di waktu dia di jalur nanjak Pak. Rata-rata nanjak ya terutama ya. Itu kayak kontrol emosinya kurang. Jadi ini yang sering jadi jebakan Batman kalau tol itu ya. Itu kalau kita mulai masuk dari Boyolali sampai di Banyumanik, itu sebenarnya jebakan Batman, Pak. Kalau menurut saya loh ya. Ini ya. Nah, kalau untuk tapi nggak sadar ya. Nah, karena kadang dia memaksakan untuk lari, Pak. Di tanjakan itu dia memaksakan untuk lari. Padahal porsinya kendaraan ini waktu dia nanjak, dia kuat, tapi dia nggak bisa cekatan. Akan tersalip di canter di saat seperti itu ya. Pasti. Kalau di sana pasti saya sering ngalamin. Kalau emosinya gak kontrol. Nah, berusaha ngejar. Itu sampai saya pernah ngalamin waktu pas bawa yang ombros putih. Nah, itu di jalur lapang itu saya mampu lari dengan kecepatan 120 km per jam, Pak. Itu kalau saya injek lagi gasnya, dia mampu. Padahal itu masih setelan standar. Begitu masuk Boyolali arah ke barat, itu udah ngempos. Saya sempat emosi, tapi di situ saya paham, oh iya, memang tipikalnya Isuzu ini nggak seperti ini. Saya diajak lari, disalip sama canter, di jalur mulai dari Situbondo sampai Probolinggo Timur masuk tol, itu nggak akan saya layanin, Pak. Karena itu kan langsam. Tapi kan rame, Pak. Oh rame ya, ya betul. Tetap kalah ya. Nah, kalau untuk gesit, kepala kuning ini belum ada lawan. Kalau kita ngomong masing-masing setelan standar loh ya. Bukan yang udah rombakan di mesinnya. Yang kita omongkan kan standarnya. Kadang kan SNI lah ya. Nah, kadang kan penonton kan nilainya, wah mana ini. Karena belum mencermati yang kita bahas, Pak. Iya, betul.
Nah, untuk ya gimana loh? Untuk mengantisipasi jebakan Batman ini si driver harus memahami kalau dia melihat dashboard, ya kan ya, mau nggak mau pantauan kita kan di dashboard, Mas. Iya. Seberapa ngitungnya di sepedo, ngitungnya di RPM atau ngitungnya di apa, Mas, untuk memahami kontrolnya dia, Mas? Kalau saya ya, ini bisa fatal loh, Pak. Hampir semua rata-rata sopir naruh rokok itu di dashboard. Itu hampir setiap rata-rata 80% bisa saya katakan. Nggih mboten Cak Dogol. Saya nggak pernah. Nggak pernah. Lambi nggak pernah, alhamdulillah. Tapi rata-rata orang nyari simpelnya kalau sopir saya sendiri kadang orang lain ya itu naruh ini itu di dashboard pas di sepedo. Nah kalau posisinya itu biasanya dia nutupin yang temperatur, Pak. Padahal kalau Isuzu di waktu di jalan naik itu temperatur kelihatan loh, Pak, naiknya. Kelihatan ya. Langsung kelihatan. Tapi di waktu turun dia turunnya juga cepet. Makanya saya sampai sekarang nggak berani. Kalau harus naruh kayak orang-orang itu naruh rokok pas posisi kita bawa muatan sprint ya. Itu kita taruh di dashboard, itu saya nggak berani. Yang nutupin speedometer itu saya nggak berani. Berarti kontrolnya di RPM ya? Ya turunnya di RPM itu di sama RPM temperatur ya. Berarti untuk di sepedo sendiri? Kalau sepedo sih kalau untuk jalan menurun kita udah apa ya, santai lah, nggak terlalu kepikiran. Karena di waktu dia di jalan lapang, kalau kondisinya malam ini nggak siang, kalau siang pun dia di jalan lapang disuruh lari 100, itu RPM-nya tetap naik, Pak, untuk di temperaturnya. Tetap naik ya. Kalau malam masih mendingan. Tapi kalau di siang di hawa aspal yang panas, ini cepat naik. Di siang di hawa aspal yang panas, temperaturnya naik. Untuk sebagai kontrol. Berarti kalau siang-siang harus sering-sering ngecek temperatur. Nah makanya saya kalau bawa muatan sprint, itu kalau malam, itu saya gas dan saya jarang berhenti, Pak. Karena saya buat mengantisipasi di waktu nanti kalau saya pas jalan siang. Kalau di kantor ini nggak ada kendala ya? Kalau kantor ya? Alhamdulillah sih nggak ada. Kalau di masalah siang sama malam ini? Iya. Nggak ada kendala ya? Karena sama saya dulu pegang ya. Yang dulu saya pegang itu sama, Pak. Berdasarkan pengalaman saya loh ya, itu sama. Makanya kan saya kalau bawa muatan setut di waktu malam hari, ini saya gas, Pak. Karena apa? Ban masih adem. Mesin dia tidak cepat panas ya. Karena hawa kan. Nah, nanti di waktu siang berarti saya waktunya jalan yang santai. Jalan santai ya. Nah, kadang kan ada orang yang kebalik, Pak. Jalan santai ntar giliran udah jamnya mepet baru digas. Setelah saya amati sekarang sampean ini jarang sekali mau cabai. Ya. Atau karena kendala bawa Isuzu ini atau kendala apa? Soalnya ya kalau lihat penjelasannya kan ya mau nggak mau kita menghindari yang sprint kalau bawa Isuzu, ya kan ya? Atau karena kendala kendaraan kita harus menyesuaikan dengan kendaraan kita atau memang udah gak tertarik sama cabai ini? Ada beberapa faktor sih, Pak. Apa yang boleh saya tahu? Ya, yang pertama dari kondisi kendaraan dan yang kedua dari cuan juga ya. Resiko enggak ya? Kalau resiko sih semua punya resiko. Sama ya. Kita kan bismillahirrahmanirrahim ya, namanya keluar dari rumah itu kan udah bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya sendiri ya. Tapi kan di masalah hasil lah istilahnya seperti itu. Di finishingnya. Soalnya kan resikonya kan berbeda. Makanya orang kadang-kala kan yang saya ceritakan bahwa speed ini resikonya adalah hukum dan nyawa yang berat. Kalau di tonase kita kan risikonya di fisik. Nah, mau nggak mau kalau kita ya muat lah. Mana sih ada yang buah yang 4 atau 5 tahun nggak ada. Iya. Minim 7 lah. Minim 7. Udah pasti minim. Tapi sekarang buah itu lewat tol atau gimana, Mas Najam? Kalau saya panggilnya ini Mas Najam atau Mas Bolawo ini? Nijam. Pak Ceng kan kenal saya waktu saya masih Nijam. Oh iya. Jadi saya datang ke sini itu bukan seorang Bolawo, sebagai Najam ya. Tapi saya datang ke sini sebagai Nijam. Mas Lambe datang begini sebagai
CU organizer oh sebagai pilot Mas Lawe. Sebagai pilot Sebagai pilot. Pilih ya CU. Kalau rata-rata sekarang buah itu masuk tol apa enggak, Mas? Kalau saya sendiri sih tergantung dari Enggak, maksudnya ramenya permintaan dari si pengirim atau ekspedisi buah ini hampir 50% sudah 50-50 tol sama bawah atau masih dominan di bawah? kalau pengirim sih pengennya tol. Banyak kan tol. Tapi ongkos non tol gitu. Iya, Oh, itu hampir semua. Hampir semua ya. Kita nggak munafik lah. Dia menilai kecepatan yang dibayangkan orang-orang dengan dia bawa muatan seperti buah ya. Iya. Tetap rata-rata kalau pengirim pengennya cepet tetap tol, Pak. Tetap tol ya. Dia pengen cepet sampai, tapi kan nggak dilihat minusnya nanti kemana gitu loh. Ibaratnya kurang sinkron lah. Ini setelah ada tol panjang ini, setelah tol panjang dari Probolinggo lah. Iya, sampai Merak sana. Ya. Ke pasar lah hitungannya, ke Kramat Jati atau Tangerang. Sebenarnya udah berapa kali? Setelah ada Probolinggo loh ya. Sebenarnya udah berapa kali bawa cabai? Bisa dihitung sih, Pak. Itu berarti 2 kali dari Situbondo, 2 kali dari Malang, baru 4 kali. Kalau dari Malang kan memang tertentu lah ya, yang aktif dulu sebelum kita nggak ngomongin Malang karena Mas Najam terkenalnya kan cabai Situbondo dulu, ya kan ya. Nah, kita ngomongin dari sejarah Mas Najam aja dulu. Dari Probolinggo 1 tahun ini 2021 berapa kali? Belum pernah. 2020 belum pernah. Tol Proling ini udah berapa tahun sih aktif? 2019 akhir. Probolinggo? 2020 udah 2019. 2019 akhir. 2020. Saya masih bawa truk putih kok, Pak. Masih bawa si Ombros itu dulu. Itu kalau 2019 ya? Itu udah buka? Udah. Kalau nggak salah di bulan berapa itu ya? Pertengahan. Soalnya galean Situbondo itu musimnya bulan 10 ganti bulan 1. Iya. Itu kalau nggak salah sebelum akhir tahun itu udah buka. Saya waktu itu belum ganti pengaman kok, masih pengaman stainless. Masih pengaman stainless ya. Itu saya kan ganti pengaman box itu kan di awal tahun 2020. Itu saya bisa dibilang pensiun dari dunia cabai, Pak. Itu 2020 itu Muat Cabai ingin mencoba merasakan kembali ritme yang lama atau memang gak ada pilihan? Gak ada pilihan. Oh, gak ada pilihan ya. Kalau sebetulnya kalau ritmenya dari segi cuan udah memahami ya, kalau di situ sangat-sangat sangat nipis lah hitungannya. Iya. Sebenarnya sih dulu masih ketemu, Pak ya. Ini kita ngomong bloko sutonya lah, ngomong belak-belakan terbukanya ini. Karena semua juga ngalamin ya, bukan saya, tapi saya yang mewakilkan. Intinya seperti itu. Kalau saya diprotes sama orang banyak silakan, tapi saya hanya mewakilkan. Jadi kalau dulu itu jamnya itu masih sama, Pak. Jamnya masih sama, jam tayang. Jarak tempuh, waktu tempuhnya itu masih sama. Kamu mau via tol, kamu mau via jalur Pantura atau jalur bawah, it's okay, terserah. 2019. Terakhir muat di Situbondo. Ya. Yang penting jamnya kamu masuk pasar sama. Jadi kalau saya dulu pilihannya ngapain saya lewat jalur bawah? Kalau jamnya masih sama. Di waktu saya naik tol, itu saya bisa mengirit BBM loh, Pak. Ya. Selisihnya hampir 1 tangki. Dari tol lewat bawah. Borosan? Lewat bawah. Borosan bawah? Iya. Karena di tol kan kita nggak ngerem gas. Ya. Itu saya masih pilih lewat tol. Walaupun saya harus kalah di angka 250.000. Kalau pikiran saya di angka 250.000, berarti saya nggak kalah. Nggak kalah. Karena apa? Biaya perawatan kadang lebih mahal dari 250, Pak. Iya, betul. Logikanya kalau bawa cabai dulu lewat jalur bawah ya, itu kalau untuk sprinter yang jamnya press, itu bisa dibilang 1 bulan itu ganti kampas. Untuk rem. Pasti. Nah kan, Pak Jeng juga ngalamin. Pasti. Dulu punya saya 1 bulan sekali ganti kampas. Nah, kan seperti itu, Pak. Jadi kalau mikiran saya,
Daripada saya 1 bulan harus ganti kampas, mending saya yang kalah nggak masalah. Karena kita juga harus sinkron dengan si owner itu sendiri, Pak. Nggak mungkin lah ada yang dirugikan. Ya. Kan logikanya gitu. Kalaupun saya nggak dirugikan, oke, fix. Kita ganti kampas, urusannya juragan kok. Lah kita nungguin ini apa nggak keluarin biaya, Pak? Enggak, maksudnya gini loh. Kalau ini maksudnya kalau versi saya. Ya, makanya, maksudnya kan ini terpaut 1 tangki 350 lah ya. Dengan tol 250. Itu 250 itu turun di tol mana? Kan kita hitungannya dari Semarang. Karena dulu kita kan hitungannya naik dari Semarang, Pak. Oh, masih belum rolling ya? Masih belum rolling. Iya. Itu belum Probolinggo. Belum. Jadi gini loh, Pak. Yang saya tanyakan. Gini. Setelah Probolinggo. Setelah Probolinggo itu kan setelah Probolinggo, Malang, kayak Malang ini kan pakis lah, aktif. Terus Probolinggo aktif. Ya, ini gini kita kasih penjelasan dulu biar nggak muter-muter ya. Dulu waktu dibukanya tol Trans Jawa mulai dari Probolinggo Timur, itu saya lebih milih naik dari Probolinggo Timur. Padahal kalau saya lewat jalur Pantura pun itu jamnya masih ke Uber, Pak. Masih ke Uber. Karena dulu kita lewat tol jamnya masih panjang. Nah, tapi kalau kita lewat tol dengan lewat jalur Pantura yang kita lewat tol taruh lari 70 pukul rata. Sama lewat jalur Pantura yang larinya kadang 180, 180. Itu kita masuk di Semarang itu jamnya sama. Kalau versi saya. Nggak tahu kalau yang lain ya. Waktu masuk gerbang tol Semarang. Nah, itu jamnya sama. Jadi kan kalau saya mending milih lewat tol. Karena saya masih mengirit bahan bakar di 1 tangki. Berarti 350. Dengan kompensasi tol cuma 250. Nggak ada. Jadi yang saya bandingkan saya rugi 250 itu. Kalau kita lewat tol naik dari Probolinggo sampai di Semarang. Itu taruh kita pengeluarannya 500 ya. 600 lah. 600 lebih ya. Sudah lebih. 620. 625. 620 ya. Ini kalau kita lewat tol, itu kan berarti kalau kita ngirit solar 1 tangki, berarti kan kita hanya ibaratnya pengeluaran di 250 saja, Pak. Iya, betul. Kalau 600.000. Kalau kita lewat bawah, berarti kita hanya kalah solar di 1 tangki, tapi kita hanya menang 250. Kalau saya milih yang kalah 250. Kalau saya, karena logikanya biarpun ini untuk biaya perawatan ditanggung sama juragan, tapi di waktu kita nungguin, pertama kita harus berkurangnya waktu untuk kita istirahat, untuk keluarga. Yang kedua, di waktu kita nungguin truk ini untuk dandan, ya waktu itu biaya kita rokok, minum, makan kita sendiri yang nanggung kan. Kalau 2 orang itu 100 habis, Pak. Ya, betul. Nah, berarti serasanya hanya cuma 150. Kalau di manajemen saya loh ya, nggak tahu kalau di manajemen yang lain. Kalau ini, kalau antarane buah sama cabai sekarang, Mas, cuannya selisih berapa, Mas? Kalau ongkosnya sih, waduh ini dilema juga nih, nanti saya bisa-bisa dipukul kanan kiri. Kita yang pernah seman alami aja. Oh, yang pernah saya alami. Kita nggak bandingkan dengan orang lain. Yang pernah saya alamin. Kenapa seman berpindah dari cabai ke buah atau muatan yang lebih santai lah hitungannya ya. Kan Saman punya pertimbangan. Itu pertimbangan Saman seperti apa? Itu selisih di ongkos atau di hasil akhirnya, Pak? Kalau menurut jangan di ongkos, kita ngomongnya di hasil akhir. Kan dicuan, berarti kan hasil akhir. Hasil akhir aja ya. Ya hasil akhir. Itu kalau kita ngomongnya muatan standar SNI-nya, Pak ya. Jangan ngomong yang kalau kita, saya bawa ini dapatnya sekian. Iya. Saya muatannya 2 DO jadi 1, 3 DO. Kita jangan ngomong yang itu, karena itu kejutan. Iya, nggak mesti kita berangkat 10 kali dapat 1 kali ya. Dan pilih SNI aja. Kita ngomongin SNI-nya ini, Pak. Kalau untuk SNI-nya, saya jujur, itu selisihnya ada di 400.000. Per 1 orang apa satu? Per 1 orang. Orang ya. Per 1 orang. Selisihnya ada di 400.000. Lebih mau, kurang nggak? Kalau kita ngobrol setar sama, dari setar sampai nanti pulangnya kita bawa ongkosan yang sama-sama standarnya. Sama standar ya.
Kalau di sini kan di luar standar saya. Nah, bahkan kalau di sini pun kan pernah nih kita ngobrol santai ya, Ya. kita buka-bukaan kan nggak Ya. masalah nih Pak Jreng. Nah, Jadi saya pernah sedikit-sedikit ngobrol dengan beberapa sopir-sopir dari OY Jreng ini. ya. Itu ada yang, wah kalau saya jalan turun nggak naik dari Pakis turun nanti naik dari Mojokerto selisihnya udah 150. Nah, Ya. kalau di manajemen saya ngapain saya harus turun di Pandaan? Masuk ke Mojokerto. Nah, hanya terpaut 150. 150. Jawab ya kulit. Bentar, ini di manajemen saya loh, Ya. Pak. Bukan di Cadugol, Ya. bukan di Mas Lambe dan yang lainnya. Kalau di saya masuk tol Pakis. Kalau setar dari sini kecuali kayak kemarin jam 2 loh, Pak. Nah. Kalau masih jam 9, jam 10, saya nggak pernah Pak Jreng pernah komen sendiri kan di YouTube saya. Saya jalan pernah nggak lebih dari 80 km per jam. Ya. Dari Malang sampai Jakarta itu saya jalan 80 km per jam, Pak. Itu udah SNI sebetulnya. Nah, dan BBM saya itu saya full dari sini. Saya ngisi di Sragen itu nggak sampai habis. Di Sragen saya full, saya ngisi lagi di 102. Karena saya bisa jalan standar. Itu 102 nyampe pasar. 102 kan berarti Cikampek. Berarti nyampe pasar tinggal separuh apa seperempat? Separuh Kalau ya. biasanya saya kalau sampai 02 saya isi lagi, Pak. Kalau tipikalnya saya, tetap saya isi lagi. Kalau yang lain kan tetap digas. Loh, kenapa saya harus lari ngegas? Kalau saya bisa ngirit selisih, kita lebih enak, lebih aman, lebih nyaman via tol. Dengan selisih uang 150.000. Kalau saya loh ya. Logikanya seperti itu. Nah, resiko yang kita tanggung tidak begitu berat. Begitu berat. Nah, karena kan tahu sendiri, Pak. Sprinter ini, apalagi kalau untuk di jalur Pandaan, tiba-tiba jalan nurun, ada sepeda motornya brang aja, nutut nggak remnya? Kan itu. Kalau di saya ini kan jelas, Mas. Jadi orang masuk itu jelas. Saya kasih gambaran, saya kasih briefing bahwa saya jam tayangnya 12 jam. Ya. Berarti saya berangkat jam 12, kamu masuk jam 12. 12. Udah jam tayangnya ada. Kalau di ekspedisi yang lain ada nggak jam tayang? Apa dia harus memaksa? Berangkat jam 12, masuknya pagi. Benernya enggak sih, Pak? Jadi Enggak, maksudnya pemberitahuan bahwa jam kamu sekian. ada, biasanya tetap ada yang dikasih tahu ada. Rata-rata berapa? Biasanya kalau untuk dulu saya zamannya masuk tol Denggalaan itu aja 12 jam. Zaman belum tol atau udah tol? Sudah tol. Berarti sama-sama 12 jam. Berat mana sama Ya Malang? berat dari sana, Pak. Lah ya. Berat dari sana. Berat situ Bondo ya. Karena kalau di sini yang pernah saya tampilkan di YouTube saya kalau dari Malang 12 jam itu saya hanya Habis dengan merem. Nah, ibaratnya saya dengan kecepatan 80 km per jam. Karena saya kenapa saya kalau kasih kemudahan seperti itu? Karena nomor satu saya keselamatan. Nah, ini juga sebenarnya sedikit jadi gambaran untuk pemain-pemain baru, Pak ya. Iya. Saya juga bukan pemain lama. Iya. Jadi untuk pemain baru sebaiknya itu dipahami dulu. Karena ekspedisi itu biasanya dia sudah tahu. Ini tipikal orang ini kalau orang udah lama, dia mampu lari di jam yang pres. Dia tidak mampu kalau untuk dihajar di jam yang pres. Nah, cuman kadang kan pemain baru ini dia punya rasa takut kalau besok saya nggak dipakai lagi, Pak. Yang baru. Nah, biasanya kan gitu. Akhirnya dia nggak tanya sama yang orang Ekspedisi. lama atau nggak tanya sama ekspedisi. Jujur, saya bawa cabai di tempatnya Rawit Mas. Saya banyak ilmu yang saya dapat ya. Terus terang, memang Pak Anggono itu mengajarkan beberapa ilmu, Pak. Jadi beliau itu sudah kayak paham gitu loh. Oh, tipikal sopir ini itu sprinter. Tipikal sopir ini itu santai. Jadi kayak beliau itu udah ngasih gambaran ke sopir kalau sopirnya paham. Kamu tak kasih jam ini tuh biar kamu bisa ngatur waktu. Karena saya tahu Ya, kapasitas kamu itu gimana. dulu sebelum ada tol saya juga melakukan hal yang sama. Heeh. Tapi setelah ada tol, berarti saya kasih sistem gimana caranya orang baru sama orang lama sama-sama Nah, mampu. tapi kan kalau rata-rata untuk pemain baru ini, Pak, dia nggak mau belajar ke situnya.